Dan seperti kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Ya dissenting biasa dalam putusan pengadilan ya. Ini kan hakimnya 5, dissenting 1. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Di Mahkamah Agung kadang-kadang 3 hakim, 2 memutuskan, 1 dissenting. Itu biasa dalam pengadilan kita. Dan apapun yang diputuskan pengadilan, walaupun mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada pro dan kontra, tapi itulah putusan pengadilan yang harus kita hormati. Kalaupun tidak puas atas putusan pengadilan itu, kan masih boleh mengajukan banding kasasi sampai ke PK nantinya. Jadi kita hormati apa yang dilakukan oleh JPU dalam menunaikan tugasnya, dan kita menghormati juga putusan pengadilan, apapun bunyi putusannya. Tapi kita juga menghormati hak-hak yang ada pada Pak Nadiem sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk mengajukan banding kasasi, bahkan bisa mengajukan PK nantinya. Jadi harapan saya sebagai pemerintah adalah proses peradilan ini berjalan secara fair, jujur, dan adil. Dan sejauh ini memang pemerintah nggak pernah mencampuri urusan kasus Pak Nadiem itu ya. Saya juga banyak ditanya orang dan saya no comment sama sekali. Saya bilang biarlah pengadilan memutus perkara ini, dan tidak ada arahan apapun dari pemerintah terhadap pengadilan, dan mempersilakan pengadilan untuk mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya. Ya, karena sekarang sudah diputuskan dan masih ada kesempatan ya untuk menentukan sikap, akan mengajukan banding. Kita tunggu, dan kalau proses itu berjalan kita juga kembali menyerahkan kepada pengadilan untuk betul-betul mengkaji kasus ini dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Kalau memang terbukti ya dihukum, kalau nggak terbukti ya dibebaskan saja. Jadi pemerintah bersikap netral terhadap apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam proses hukum Pak Nadiem sekarang ini. Pak, salah satu. Meninggal itu siapa sih yang bertanggung jawab itu siapa? Siapa itu Pak? 5 calon manajer yang meninggal dalam yang meningkat di Kompas. Oh, saya nggak tahu. Minta maaf, saya belum Pak. Prof, yang tadi kubu Nadiem kan memprotes pas saat putusan, kan biasanya tuh terdakwa dikasih kesempatan ngomong. Pas saat putusan ketok Pak selesai, itu kan biasanya terdakwa dan pengacara dikasih kesempatan untuk memberi tanggapan Pak. Saat vonis kemarin itu hakimnya langsung meninggalkan area sidang Pak. Itu dari kuhap baru tuh sebenarnya boleh nggak sih Pak itu hakim? Iya, memang sih diberikan kesempatan kan, ditanya kepada terdakwa apakah menerima putusan ataukah akan mengajukan banding atas putusan itu memang dalam praktek peradilan selalu dilakukan hal seperti itu. Tapi kalau sudah ditutup terus meninggalkan ruang sidang, yaitu kita silakan aja kepada Komisi Yudisial ataupun itu ada pengawasan Mahkamah Agung untuk mempelajari masalah ini, apakah ada pelanggaran etika beracara atau tidak. Prof, itu kan kasusnya Nadiem ini mirip-mirip dengan kasus Pak Tom Lembong ya Prof ya. Jadi banyak juga hype di masyarakat kalau misalkan sebenarnya Nadiem itu tidak bersalah. Itu dari presiden sendiri ada langkah untuk amnesti atau abolisi gitu nggak? Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada presiden. Dan seperti kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali, sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding, dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini nantinya. Bahwa yang namanya proses persidangan, tentu jaksa akan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk membuktikan dakwaannya benar dan terbukti. Dari pihak Pak Nadiem dan pengacaranya juga tentu diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, saksi, alat bukti surat, segala macam dibawa ke pengadilan. Dan di luar itu pun masing-masing pihak ya, dan kelihatannya sekali ini pihak kejaksaan tidak begitu banyak berupaya untuk membangun opini ya. Tapi dari pihak Pak Nadiem melalui medsos atau media interest banyak sekali opini yang dibentuk ya. Pak Dino Patijalal misalnya juga diinterview, saya pun mau diinterview tapi saya menolak. Saya mengatakan saya harus menjaga independensi pengadilan dan harus menjaga integritas pemerintah yang tidak mempengaruhi proses pengadilan. So saya Menko, omongan saya kan bisa
mempengaruhi sana sini. Karena itu kami menjaga diri, menahan diri untuk tidak memberikan komentar apa-apa, dan sejauh ini Pak Presiden juga tidak memberikan arahan apa-apa, dan akhirnya kami mempersilahkan pengadilan untuk mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya.